Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanul Hakim. Saya dari kelas 3B, ingin menjelaskan menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan moral bangsa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui aspek hukum semata, tetapi perlu dimulai dari pembentukan karakter dan moralitas di individu sejak usia dini. Seperti ini ya. Menanamkan nilai anti korupsi sejak dini berarti mengajarkan generasi muda untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan membangun karakter yang kuat, diharapkan generasi muda Indonesia mampu menolak segala bentuk perilaku koruptif di masa depan. Nah, jadi kita tuh harus menanamkan anti korupsi sejak dini, mulai dari tadi tuh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam 3 tahap itu, insya Allah kalau kitanya bisa menanamkan, akan menjadikan anak muda yang jujur dan amanah. Wah, yang ke-1 tadi, peran keluarga itu sangat penting ya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Di dalam keluarga, anak belajar mengenal nilai-nilai dan etika melalui contoh perilaku orang tua. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh orang tua akan menjadi teladan bagi anak. Misalnya, orang tua tidak menipu, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, dan tidak menutupi kesalahan dengan kebohongan. Kebiasaan sederhana seperti ini akan menumbuhkan sikap anti korupsi secara alami pada anak tersebut. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan nilai kerja keras dan menghargai hasil usaha sendiri. Anak perlu diajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan jujur akan memberikan ketenangan dan kebanggaan tersendiri. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dalam keluarga berperan penting dalam membangun dasar moral yang kuat. Nah, tadi itu pembahasan menerapkan anti korupsi sejak dini di keluarga. Sekarang maju ke sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga. Melalui kegiatan belajar mengajar, guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru dapat mengajarkan pentingnya kejujuran saat ujian, kedisiplinan dalam mengajarkan tugas, serta tanggung jawab terhadap kelompok dalam kerjasama tim. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai positif seperti kepemimpinan yang jujur, sportivitas, dan sosialitas. Guru dan pihak sekolah perlu menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku berintegritas, seperti tidak memilih
pada siswa terlalu dan bersikap adil terhadap semua peserta didik. Nah, itu untuk di lingkungan sekolah ya. Tadi udah di keluarga, lanjut ke sekolah, dan terakhir di masyarakat. Masyarakat juga berperan penting membentuk karakter anak dan remaja. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, saling menghargai, dan kepedulian terhadap sesama harus terus dijaga. Lingkungan sosial yang sehat akan mendorong tumbuhnya generasi muda yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab moral. Selain itu, media massa dan media sosial juga dapat dijadikan sarana untuk mengampanyekan pentingnya anti korupsi melalui konten edukatif, film, atau kampanye digital. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang bahaya korupsi dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, menanamkan nilai anti korupsi sejak dini merupakan langkah strategis dalam membangun bangsa yang berintegritas. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, dan kedisiplinan, diharapkan generasi muda Indonesia mampu tumbuh menjadi pribadi yang jujur serta menolak segala bentuk penyimpangan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat melalui kesadaran, keteladanan, dan komitmen bersama. Cita-cita mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Jadi untuk pembahasan sekarang seperti itu ya. Jadi pada intinya kita tuh harus mendidik anak untuk menjauhi yang berbau-bau korupsi dari hal kecil di sekolah. Contohnya menyontek, bolos, itu tuh sama dengan korupsi ya. Bolos juga itu tuh korupsi waktu, yang harusnya dipakai untuk belajar malah dipakai buat main. Itu kesalahan ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.